Kalau mau tahu seorang kepala daerah benar-benar peduli kepada rakyat atau hanya pura-pura peduli alias pencitraan, cek saja belanja anggarannya. Uangnya dipakai untuk apa? Dari situ akan benar-benar kelihatan di mana keberpihakan si kepala daerah. Baru-baru ini anggota Dewan dari Partai Solidaritas Indonesia mengungkap sisi lain dari balap mobil listrik Formula E yang getol didorong oleh Gubernur Anies. Ternyata saat harus bayar biaya komitmen tahap pertama, kondisi keuangan DKI sedang cekak alias defisit. Logikanya, pemerintah harusnya memotong pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting atau bisa ditunda dan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Namun Pak Anies tetap ngotot untuk menyelenggarakan balap mobil Formula E sehingga nekat berhutang ke Bank DKI. Di sisi lain, anggaran untuk membebaskan lahan masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung untuk normalisasi sungai malah dihapus. Padahal program normalisasi sungai sangat dibutuhkan untuk mengatasi banjir yang sering melanda DKI Jakarta dan menimbulkan kerugian yang amat besar buat masyarakat. Ironis sekali ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta rela mengeluarkan uang 2 triliun lebih untuk acara balap mobil, anggaran yang hanya 160 miliar untuk mengatasi banjir malah dihapus. Bingung saya, logikanya di mana? Pada rapat APBD Perubahan 2021 beberapa hari lalu, terungkap pula rencana pembelian kapal untuk operasional di Kepulauan Seribu. Yang jadi masalah, judulnya kapal operasional, namun kok speknya VIP sehingga harganya mahal, yaitu 8 miliar untuk satu kapal saja. Kapal ini pun hanya akan dipakai oleh pejabat Dinas Perhubungan, bukan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Kasihan banget warga Kepulauan Seribu yang di saat sakit pun harus naik kapal bersama sayur, ayam, dan barang. Sementara pejabatnya enak-enakan naik kapal dengan spek VIP yang dibeli dengan uang pajak masyarakat itu sendiri. Di saat yang bersamaan, sejumlah anggaran penting lainnya malah dipotong, seperti anggaran subsidi pangan, perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja, pemberian alat bantuan produksi untuk pelatihan UMKM, dan anggaran pembinaan UMKM. Ini dipotong semua. Apakah ini yang namanya berpihak pada rakyat? Salah satu lahan basah yang rawan korupsi adalah pengadaan tanah. Bukan rahasia lagi, ada pemain-pemain tanah yang main mata dengan oknum pejabat untuk dapat untung besar. Dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0% di Munjul, Jakarta Timur salah satu contohnya. Kasus ini sudah pernah saya bahas di episode Anies dipanggil KPK, so what? Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di tahun 2020 menunjukkan ada yang tidak tepat dengan proses pengadaan tanah di Dinas Pertamanan DKI. Misalnya, pembelian tanah tanpa proses penilaian yang layak dan selisih perhitungan harga sampai miliaran rupiah. Namun meski jelas-jelas bermasalah hingga mendapat catatan dari BPK dan tengah diusut oleh KPK, Pemprov DKI malah berencana menaikkan anggaran pengadaan tanah ruang terbuka hijau hingga 10 kali lipat dari yang tadinya 150 miliar naik ke 1,5 triliun. Sementara itu, anggaran untuk pengadaan air bersih malah dipangkas hingga 79%. Dari sebelumnya 276 miliar sampai tinggal 57 miliar saja. Dengan dana segitu, kira-kira butuh waktu 175 tahun agar seluruh warga DKI bisa menikmati air bersih. Wah. Nah, di luar DKI, penggunaan anggaran yang aneh-aneh juga banyak terjadi. Misalnya di Kabupaten Bekasi, ada proyek toilet Sultan. Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun ratusan toilet di sekolah SD dan SMP dengan biaya 196 juta per unitnya. Speknya ya sama saja dengan toilet pada umumnya, tidak ada yang istimewa. Namun kok harganya bisa mahal begitu? Alasan Bupati, pembangunan toilet yang menelan total 98 miliar itu merupakan bagian dari persiapan belajar tatap muka
pasca pandemi COVID-19. Padahal di Kabupaten Bekasi masih banyak sekolah-sekolah yang atapnya lapuk dan mau ambruk. Bukannya renovasi bangunan sekolah, Pak Bupati malah membangun toilet. Disetujui pula oleh DPRD-nya. Dengan sistem desentralisasi, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya masing-masing. Sistem ini punya kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, penggunaan anggaran bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun kekurangannya, jika eksekutif tidak cakap menyusun anggaran dan legislatifnya tidak kritis mengawasi, sangat mungkin anggaran dibelanjakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya, sebagai masyarakat, kita harus kritis. Jangan mudah termakan pencitraan kepala daerah yang kesannya peduli dengan rakyat, tapi ternyata kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Coba cek anggaran daerahmu masing-masing. Kemana larinya uang pajak masyarakat? Dari situ akan terlihat wajah sebenarnya para kepala daerah. Saya Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.